Syaflana Ramadhani absen 6 di bab meneladani peran ulama menyebar ajaran Islam di Indonesia ini. Saya akan menjelaskan mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara. Di sini ada tiga orang besar yang mempelopori masuknya ajaran Islam di Indonesia. Dari ketiga teori masuknya Islam ke Indonesia ini ada 3, yaitu teori Gujarat yang dipelopori oleh Profesor Dr. Sunak Madraj. Yang kedua ada Profesor Dr. Buya Hamka, dan yang ketiga adalah Profesor Dr. Hussein Jadadiningrat. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu teori Gujarat yang dipelopori oleh Profesor Dr. Sunak Madraj. Di sini beliau memiliki keyakinan bahwasanya tidak mungkin Islam masuk ke Nusantara itu tanpa adanya melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India. Serta wilayah pertama penerima ajaran Islam itu ada di Samudra Pasai. Yang pertama adalah teori Gujarat yang dipelopori oleh Profesor Dr. Sunak Madraj. Di sini beliau meyakini bahwasanya tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia itu tanpa ajaran tasawuf yang berkembang di India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan penerima ajaran Islam pertama di Indonesia, yaitu pada abad ke-13 Masehi. Berikutnya adalah teori masuknya ajaran Islam di Indonesia, yaitu teori Mekah yang dipelopori oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di pantai barat Sumatera. Berdasarkan berita ini, dipercayai bahwa maka dari itu disimpulkan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia melalui saudagar Arab. Jika kita perhatikan lagi, Kerajaan Samudra Pasai itu didirikan pada abad ke-13 Masehi. Artinya itu bukanlah awal masuknya Islam ke Indonesia, melainkan perkembangan ajaran Islam di Indonesia. Dan teori yang terakhir adalah teori Persia yang dipelopori oleh Profesor Dr. Hussein Jadadiningrat. Beliau meyakini bahwa Islam itu masuk ke Indonesia itu dari Persia. Pendapat ini dikuatkan dengan bermazhab Syiah dan juga ejaan huruf Al-Quran di Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma absen 19 dari S11. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudari Atifah. Nah, Saudari Atifah tadi menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, di sini saya akan menambahkan beberapa pendukung. Nah, yang pertama ada teori Mekah. Teori Mekah ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu langsung dari Arab atau Mekah, terutama melalui perdagangan dan peran para ulama. Nah, khususnya pada abad ke-7. Nah, pendukungnya itu ada catatan sejarah. Catatan sejarah ini menyatakan bahwa adanya berita dari Tiongkok yang menyatakan Nah, yang pertama itu ada catatan sejarah. Catatan sejarah ini menyatakan adanya berita dari Tiongkok yang memberitakan adanya perkampungan Arab di pesisir Sumatera. Yang kedua itu ada jejak arkeologi. Jejak arkeologi ini menemukan adanya prasasti yang menggunakan bahasa Arab. Nah, yang ketiga itu ada perdagangan aktif. Jadi tidak heran jika Islam itu masuk ke Indonesia melalui perdagangan. Yang kedua ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui pedagang Muslim dari Gujarat atau India pada abad ke-13. Nah, bukti pendukungnya itu ada makam tua di Sumatera yang memiliki arsitektur yang mirip dengan Gujarat. Nah, yang kedua itu ada kesamaan gaya seni. Nah, ornamen atau seni dekoratif di Nusantara atau Indonesia itu
kesamaan dengan Gujarat. Yang ketiga itu adalah pengaruh bahasa. Beberapa istilah keagamaan memiliki kesamaan dengan bahasa dan istilah di India. Nah, yang ketiga itu ada teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan di Persia atau Iran. Nah, buktinya itu ada tradisi Asyura atau perayaan 10 Muharram. Nah, yang kedua itu ada kesenian kaligrafi. Yang ketiga, mimbar masjid. Yang keempat, sistem perhitungan kalender dan pisah dan hikayat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Pak dari Putri dari absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan Kesultanan Islam di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Contohnya Kesultanan Samudra Pakar di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi dan Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring banyaknya raja-raja Hindu memeluk agama Islam. Dengan demikian, terbentuklah kesultanan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Sultan Malik Al-Soleh pada tahun 1267 sampai 1297. Maurasilu atau Sultan Malik Al-Soleh merupakan pendiri dan raja pertama di Samudra Pasai pada tahun 1267. Maurasilu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail di Mekah. Setelah masuk agama Islam, Maurasilu bergelar Sultan Malik Al-Soleh dan bertugas selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Periuk dan Kerajaan Kasel. Perkenalkan, nama saya Raufal Habib Mandro, absen 26. Berdirinya saya di sini ingin melanjutkan materi tentang Sultan yang bernama Sultan Ahmad dan Sultan Alauddin Hidayat Shah. Yang pertama adalah Sultan Ahmad. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga pada tahun 1326 sampai 1348. Ia mendapat julukan sebagai Sultan Al-Mahir yang kedua. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai pernah dikunjungi oleh seorang penjajah yang berasal dari Maroko yang bernama Ibnu Battuta. Menurut Ibnu Battuta, yang terakhir yaitu Sultan Alauddin Hidayat Shah. Sultan Alauddin Hidayat Shah yaitu Sultan Aceh yang ketiga pada tahun 1538 sampai 1571. Ia terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh pada masanya. Dalam saat menjabat, ia mendapat hubungan baik dari kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan Islam di dunia lainnya, dan mendapatkan dan selanjutnya adalah Sultan Alauddin Hidayat Shah. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga pada tahun 1538 sampai 1571. Dia terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh, dan pada saat ia menjabat, ia mampu mendapat hubungan baik dari Kesultanan Turki Utsmani dan kerajaan Islam di dunia lainnya, yang mampu menjadikan Kesultanan Aceh menjadi kokoh. Bahkan militer Kesultanan Aceh
terkenal handal karena mereka mendapat bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihana Hidayah dan tujuan saya berdiri di sini untuk menjelaskan keteladanan ulama dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama, keteladanan yang harus kita sadari yaitu hidup sederhana. Hidup sederhana. Rata-rata ulama di Indonesia itu hidupnya sederhana dan bersahaja. Nah, harta-harta para ulama itu rata-rata disedekahkan kepada anak yatim, piatu, terus orang fakir miskin atau orang sakit atau orang-orang yang membutuhkan lainnya. Dan para ulama hanya mengambil secukupnya saja untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari. Nah, hidup sederhana itu sangat penting bagi kita semua untuk menirunya dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan hidup sederhana itu selain bermanfaat untuk orang lain, itu dapat membuahkan pahala jariah bagi kita semua. Walaupun kita sudah meninggal dunia, pahala tetap mengalir. Karena kita dulu pernah membantu orang dalam masa sulitnya. Yang kedua yaitu gigih dalam berjuang. Nah, gigih dalam berjuang di sini artinya dalam setiap proses atau setiap masalah itu kita harus mencari solusinya atau menghadapi masalah tersebut dengan pantang menyerah, baik dan semangat. Nah, rata-rata para ulama di Indonesia itu mempunyai sifat tersebut, yaitu gigih dalam berjuang untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, sifat gigih dalam berjuang ini sangat patut kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan jika kita menghadapi suatu masalah, maka kita akan bingung untuk mencari solusinya, maka harus menerapkan sifat pantang menyerah, semangat dan gigih dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, ketiga sifat itu sangat penting bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi suatu masalah. Nah, yang ketiga yaitu menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Para ulama di Indonesia tentunya ilmunya sudah sangat luas dan mendalam. Dikarenakan dalam berdakwah itu pasti dibutuhkan pendakwah yang baik dalam agama atau harus ilmunya rata-rata sudah tinggi semua. Dikarenakan jika ilmunya rendah pasti yang didakwahi tidak percaya bahwa ajaran tersebut akan baik ke depannya. Maka kita juga harus meniru ajaran tersebut, yaitu menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Dikarenakan untuk keuntungan bagi kita mempelajari ilmu agama secara luas dan mendalam, yaitu kita dapat mengetahui apa sunnah-sunnahnya, apa kewajibannya, sehingga kita dapat mendapatkan pahala yang berguna bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Nah, yang keempat yaitu produktif. Para ulama produktif dalam berkarya dan kreatif juga. Mereka produktif dikarenakan untuk menyelamatkan generasi penerusnya, yaitu menyelamatkan akidahnya ataupun akhlak-akhlaknya mereka yang akan datang. Yang kelima yaitu sabar. Para ulama sabar dalam menyebarkan agama Islam dikarenakan pasti yang didakwahinya tidak langsung percaya, maka ia harus sabar atau perlahan-lahan dalam menjelaskan agama Islam. Nah, sifat tersebut juga baik kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan sifat sabar itu dapat meredam amarah kita, dan sifat sabar juga termasuk sifat yang baik atau bahkan sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, sifat sabar tersebut harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keenam yaitu menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan yaitu tiap ulama menghargai perbedaan kaum-kaum yang didakwahinya. Walaupun dia berbeda ras, berbeda jenis kelamin, tetapi dia tetap menghargai perbedaan tersebut. Dia tetap berdakwah kepada siapapun saja orangnya. Ya, kita sebagai penerusnya juga harus mengikuti
sifat ulama yaitu menghargai perbedaan. Dikarenakan menghargai perbedaan termasuk sifat yang baik dan termasuk wujud toleransi kita. Menghargai perbedaan juga dapat mengurangi resikonya perpecahan di resiko perpecahan di antara kita semua dan mengurangi terjadinya konflik. Nah, yang ketujuh, yang terakhir yaitu berdakwah secara damai. Dikarenakan para ulama di Indonesia yaitu tidak pernah yang namanya dakwah itu memaksa-maksa ataupun menggetaknya. Pasti mereka itu dalam berdakwah itu dengan nada yang halus dan tidak dapat menimbulkan perpecahan. Pasti mereka dalam berdakwah itu selalu tenang dan tidak amarah, tidak ada rasa amarah. Ya seperti sifat sabar itu. Nah, jadi kita harus mengaplikasikan 7 keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan itu penting bagi kita untuk kedepannya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ramadhani, absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan para wali songo. Wali songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Pada mulanya di Pulau Jawa terdapat 2 kerajaan hindu, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran, yang sebagian rakyatnya beragama Islam. Para ulama yang mempunyai karomah pergi ke Pulau Jawa. Pada tahun 88 Hijriah atau 1041 Masehi, para ulama tersebut pergi ke Pulau Jawa dengan dipimpin oleh Sunan Gresik sebagai mufti untuk pada tahun 88 Hijriah atau 1404 Masehi. Para ulama tersebut pergi ke Pulau Jawa dipimpin oleh Sunan Gresik sebagai mufti Wali Songo untuk meneruskan misi Syekh Jumani Kubro untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan untuk mencari dukungan atas peperangan saudara yang terjadi di negaranya dengan mendatangi wilayah Kerajaan Majapahit yang waktu itu rajanya adalah Prabu Wikramawardhana. Menurut buku Haul Sunan Ampel 555 yang ditulis oleh Ki Haji Muhammad Dahlan, disebutkan bahwa para wali songo sebenarnya terdiri dari beberapa angkatan. Para wali songo tidak hidup pada saat yang bersamaan, namun satu sama lain memiliki keterkaitan erat, baik dengan warga, pernikahan, maupun hubungan guru dan murid. Bila ada tokoh yang meninggal atau pergi, maka tokoh yang lain akan menggantikan posisi tersebut. Seperti yang disebutkan dalam kitab Kanzul Ibnul Battuta yang penulisannya dilanjutkan oleh Syekh Maulana Al-Maghribi. Disebutkan dalam kitab tersebut bahwa Wali Songo melakukan sidang 3 kali. Sidang pertama dilakukan pada tahun 1404 Masehi, adalah 9 wali.
Yang kedua, pada tahun 1463 Masehi dimasukkannya 3 tokoh untuk menggantikan yang wafat. Lalu pada tahun seperti yang disebut dalam kitab Kanzul Ulum Ibnul Battuta yang penulisannya dilanjutkan oleh Syekh Maulana Al-Maghribi. Para wali songo melakukan sidang 3 kali, yaitu sidang pertama pada tahun 1404 Masehi adalah 9 wali. Sidang kedua pada tahun 1463 Masehi dimasukkannya 3 tokoh untuk menggantikan yang wafat. Sidang ketiga pada tahun yang sama 1463 Masehi menggantikan seperti yang disebut dalam kitab Kanzul Ulum Ibnul Battuta yang penulisannya dilanjutkan oleh Syekh Maulana Al-Maghribi. Disebutkan dalam kitab tersebut bahwa para wali songo melakukan sidang 3 kali, yaitu sidang pertama pada tahun 1404 Masehi adalah 9 wali. Pada tahun 1463 Masehi masuk 3 wali untuk menggantikan yang wafat. Sidang ketiga pada tahun 1463 dimasukkan 4 tokoh untuk menggantikan yang wafat dan yang bangkit. Kemudian menurut Ki Haji Dahlan Pohar pada tahun 1466 Masehi para wali songo kembali melakukan sidang untuk membahas meninggalnya 2 orang wali, yaitu 1. Maulana Muhammad Al-Maghribi, 2. Maulana Ahmad Jumadil Kubar. Selanjutnya akan saya presentasikan daftar para wali songo. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Beliau adalah pemimpin generasi pertama wali songo yang selanjutnya akan saya presentasikan daftar para wali songo. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Beliau adalah pemimpin generasi pertama wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau pertama kali berdakwah di Gresik, Jawa Timur. Dia wafat pada tahun 1419 Masehi usai mendirikan sebuah pondokan yang digunakan untuk tempat belajar agama di daerah. Beliau dimakamkan pada 3. daftar wali songo. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Beliau adalah pemimpin wali songo generasi pertama dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau berdakwah di Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik meninggal pada tahun 1419 Masehi usai mendirikan sebuah pondokan sebagai tempat belajar agama di daerah. Beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. 2. Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Dia merupakan putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dia lahir pada tahun 1401 Masehi. Beliau mendapat nama Ampel. Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli
Raden Rahmat. Beliau merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi. Nama Ampel diambil dari daerah yang bernama Ampel Tinta, daerah rawa yang dihadirkan Raja Majapahit kepadanya. Di daerah ini, Sunan Ampel menyebarkan agama Islam dengan mendirikan pesantren Ampel Tinta. Beliau wafat pada tahun 1421 Masehi dan dimakamkan di desa Ampel. Yang ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel, Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi. Beliau memulai dakwahnya di Kediri, Jawa Timur. Kemudian ia menetap di Sabonang, Lasem, Jawa Tengah. Beliau wafat pada tahun 1515 Masehi dan dimakamkan di Tuban. Yang kelima, Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Ainul Yakin, yang juga dikenal dengan sebutan Raden Pak. Beliau putra dari Syekh Maulana Ishaq yang merupakan murid dari Sunan Ampel. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi. Beliau berdakwah dengan melalui jalur pendidikan dengan mendirikan sebuah pesantren di Giri yang kemudian terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam Jawa. Kemudian yang kelima, Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Syarifuddin. 5. Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Syarifuddin. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Beliau berdakwah di Desa Derajat, Pacitan, Lamongan. Beliau berdakwah dengan memanfaatkan media seni termasuk suluk dan tembang pahor. Selain itu, ada pula ajaran catur timulang yang isinya ajakan untuk berbuat baik kepada sesama. Yang keenam, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati dikenal dengan sebutan Syariah Hidayat. Beliau berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat dan berhasil mendirikan dua buah kerajaan Islam, yaitu Banten dan Cirebon. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Beliau berdakwah dengan cara pendekatan yang lemah lembut dengan berdasarkan pada nilai-nilai kekeluargaan yang tertuju Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Jafar. Sunan Kudus lahir pada tahun 1400 Masehi. Beliau mendapat sebutan Kudus karena memilih Kudus sebagai dakwah terlarang. Beliau juga mendapat sebutan Waliul Ilmi atau Wali Al-Ilmi, yang berarti orang yang berilmu luas. Beliau membangun sebuah masjid yang terkenal sebagai Masjid Menara Kudus. Dia juga merupakan seorang sastrawan yang terkenal. Sastra beliau yang terkenal adalah Gending Mas Muhammad dan Unjil. Yang ke-8, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Mas Yakin, salah seorang wali songo yang terkenal karena berjiwa besar, toleran, dan penjaga. Beliau adalah seorang mubalik yang berdakwah sambil berikhlas. Beliau berdakwah dengan memanfaatkan kesenian rakyat seperti gamelan, wayang, dan lagu-lagu daerah. Beliau wafat pada akhir abad ke-16 dan dimakamkan di desa Kadilan. Yang ke-9, Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli, yaitu Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah. 9. Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli, yaitu Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Salah satu strategi dakwah beliau adalah bergaul dengan rakyat jelata
sembari mengajarkan berbagai keterampilan seperti bercocok tanam, dagang, serta kesenian. Di dalam dakwahnya, Sunan Muria menggunakan sarana gamelan dan kesenian daerah lainnya. Terima kasih atas presentasi. Perkenalkan, saya Fatimah dari absen 15 dengan teman saya. Saya Dewi Ramadhani, absen 10. Di sini kelompok 4 membuka sesi tanya jawab, di mana para siswa-siswi dari kelas E11 ingin menanyakan hal-hal yang kita presentasikan tadi. Di sini ada satu siswi yang berkenan hadir di video presentasi saya hari ini bersama saudari. Silakan berkenan diri dan memberikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur Rahma, absen 20. Saya mau bertanya, apa media yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Ampel, dan berikan contohnya dan peninggalannya. Contoh atau peninggalannya. Baik, terima kasih saudari Latifah. Di sini partner saya Dewi Ramadhani ingin izin menjawab. Ibu Mangga, silakan. Seperti yang telah saya presentasikan sebelumnya, bahwa Sunan Kalijaga menggunakan media kesenian rakyat seperti gamelan, wayang, dan lagu-lagu daerah. Sedangkan Sunan Ampel lebih ke pendekatan, pendidikan, dan pendirian dengan mendirikan Masjid Agung Demak yang menjadi pusat penyebaran ajaran Islam, dan juga Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Unta yang menjadi tempat belajar agama Islam. Dan untuk pertanyaan yang kedua adalah mengapa Sunan Kalijaga menggunakan metode kesenian yaitu wayang kulit untuk menyebarkan agama Islam dari Pulau Jawa? Ini diberikan oleh saudari Jenny nomor absen 17. Silahkan dijawab. Karena wayang kulit sudah banyak terkenal dan diminati oleh masyarakat, maka dengan menggunakan media wayang kulit lebih memudahkan ajaran agama Islam diterima oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya, dari saudara Stephen Filosopo absen 34, yaitu apa dasar dari teori Persia? Silakan saudari Dewi menjawab. Dasar dari teori Persia bahwa Islam di Indonesia dipengaruhi oleh budaya Persia. Buktinya, kesamaan tradisi dan praktik keagamaan. Contohnya peringatan 10 Muharram yang sama dengan tradisi Syiah di Persia. Sekian tiga pertanyaan dari saudara-saudari yang kita persoalkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, izin pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.